Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biidznillah wa qadarullah, izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan alhamdulillah sampai pagi ini kita masih istiqomah. Alhamdulillah. Semua itu nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita hanya ada bagi hamba pilihan. Karena tidak semua orang yang punya sampai pagi ini. Kadang umur lebih panjang, badan tak sehat. Ada ya bu ya? Banyak itu di rumah sakit itu tanggung banyak. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada untuk ibadah. Walaupun pagi. Karena sibuk, ya mungkin siap sahur tu golek-golek lalu balik. Umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, kadang-kadang dah lo istiqomah. Dan itu ada yang empat itu pada kita. Alhamdulillah. Fa bi ayyi ala'i rabb. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Husnul Khotimah yang hadir, yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, anak-anak kita peserta pesantren Ramadan yang hadir, yang mewakili. Ndak sadonya kodo. Kita tahu ndak sadonya kodo, ndak mungkin sebanyak ikut pesantren. Iya Bu ya. Bara orang panitia setiap tahun memang kayak gitu tuh. Jadi inilah yang perlu kita evaluasi sebagai orang tua. Bukan sebagai panitia, sebagai orang tua. Menghadirkan anak ke rumah ibadah. Itu berat sekali. Hadirin kaum muslimin, mengisi waktu kita sesaat. Di sini juga mendak dikasih tahu nih sama panitia nih. Ada yang dikasih tahu lebih kurang 10 menit. Nah, ada gitu. 5 menit. Nah, ada juga gitu. Di sini enggak apa-apa. Yang penting ya lebih kurang 10 menit lah kita. Hadirin kaum muslimin, di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa 142 Allah memberikan gambaran. Ini pengamalan lagi, jangan sampai awak terjebak. Ini informasi yang disampaikan Allah, Al-Quran, surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 142. Tentang karakter, ciri-ciri, model, bantu perangai orang-orang munafik di dalam beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'unallah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah dia berusaha untuk mengadakan penipuan ke Allah. Kan hebat itu. Jangankan awak, Allah saja dia berusaha untuk nyukicuah. Awak kira-kira. Memang begitulah. Jadi kita berharap semoga tidak ada sifat-sifat munafik di dalam diri. Orangnya nifak sifatnya. Orangnya munafik.
Hadirin kaum muslimin, kalau dalam hadis itu kan sudah terkenal itu. Ayatun munafikun salasun, kan gitu. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jadi, lah nampak alamatnya, tando-tandonya. Tidak perlu kita, oh dia munafik itu. Kalau sudah ada tandanya itu sudah jadi munafik. Nah, kalau di Minang kan ada juga itu tanda-tanda itu. Itu hebatnya orang Minang kok. Alam tak kambang jadi guru. Contohnya, kalau tanda-tanda di Minang itu cewang di langit tanda kapane, gabak di ulu tanda kahujan. Kok kaman cari api calia asok. Kalau barasok besok api ada situ tuh. Kini adalah kawan bagai kok kaman cari kawan cari sandalnya, gitu. Ada sandal anyu ada dalam tuh, gitu. Ada juga kayak gitu. Jadi tanda-tanda munafik itu idza haddatsa kadzaba. Bila dia berbicara, dia kizib, dia dusta. Kalau ndak kasadoalah duto, banyak duto daripada banae. Itu kalau dalam hadis itu. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Diberi dia amanah, dia khianat. Itu dalam hadis. Kalau dalam Al-Qur'an ini, dia berusaha untuk mengadakan penipuan kepada Allah. Sebenarnya hakikatnya dia menipu diri sendiri. Kemudian yang kedua yaitunya di dalam Al-Qur'an itu Allah sampaikan wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau ada seruan untuk mendirikan salat, dia malas. Kalau malih munafik. Begitu kata Allah nih, kata Allah. Boleh Bapak Ibu lihat nanti Al-Qur'an surah An-Nisa, surah yang kedua ayat 142. Surah yang keempat. Ini nanti jangan salah pengertian pula nanti. Jadi, kalau ada rasa-rasa mulai kamalih dalam diri, siap-siap. Peringatan Allah sudah ada. Makanya dalam hadis, salat yang terberat itu bagi para munafik, salat subuh. Itu salat tabarik itu. Kalau zuhur, asar itu biasa tuh. Orang ramai, orang masih banyak. Masih ada orang kaman salia. Kalau salat subuh sih anak kaman salia. Hari dingin, hujan lo selayang. Apalagi bajarak lo dari rumah saji. Jadi semua itu sudah diberikan peringatan dan gambaran. Jadi agar kita tidak tergolong kepada orang-orang munafik dalam pandangan Allah, maka kalau kedengaran panggilan untuk ibadah itu fas'au, bersegera untuk melaksanakannya. Aku biasa yang acok parangainya kok dalam rapik-rapik biasanya cok kok. Tunggu dulu. Orang azan, awak dengar dulu. Awak diam sejenak. Bukan diam sejenak. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu kan panggilan yang terhebat itu. Dan ini berat untuk itu Bapak Ibu. Boleh kalau baralik sedang menjadi lo. Anak daro jumara pulai sedang basandiang wanah lo. Itu rumit itu. Jo anak daro mara pulai langsung tagiliang duit itu. Awak jamak saya sedo sembahyang tu pak sebenarnya. Bala kali limo di jamak tu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau ada seruan untuk mendirikan salat, dia malas. Malih. Terserah terjemahkan sajalah apa bahasa malas tu lagi itu. Mungkin dia hendak datang atau datang mungkin dia lambat-lambat dan segala macamnya. Hadirin kaum muslimin, baru 9 menit. Ya, supaya enggak terlalu lama pula nanti anak-anak kita. Ada pesantren sekarang? Enggak. Oh, berarti boleh sampai pukul jam 7 koma. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sampai selesai sewa.
Jadi kemudian selanjutnya yura'unan nas, dia ria kepada manusia. Memang ada dijelaskan di sini. Jadi karakter yang keberapa tadi? Yang ketiga, dia ria kepada manusia. Ingin dicaliak-caliak orang, disanjung gadang hatiye, kau dapat dipuji tarui. Biar sebagai asajanya. Sagan awak nak tiba. Baiklah udah masjid swantale awak kau menantu le kau. Tempat lain sikon ada lah. Sabulan atau mungkin 3 minggu, 4 minggu menjelang kau menantu. Rajin ke rumah masjid. Lah sudah menantu tak nampak puncak masjid di dah. Tempat lain, di sikon ada tempat lain. Itu bahaya itu. Jadi ke rumah masjid solat berjamaah tu dek karano kau menantu. Baiklah ke rumah masjid dah. Sagan awak menantu kan ustaz. Contoh. Jadi itu bahagian dari ria. Jadi berbuat bukan karena Allah. Itu ria itu. Maka harus dilawan itu semuanya. Jangan sampai kita terjebak ke dalamnya. Yura'unan nas. Ria. Hadirin kaum muslimin, bahaya ria ini sangat besar sekali. Makanya kita harus hati-hati dalam ibadah. Apa saja yang kita lakukan agar ibadah kita itu selalu diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian wala yadhkurunallah illa qalil. Yang keberapa? Yang kelima, yang keempat. Yang keempat, dia tidak ingat kepada Allah, tak zikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Bahkan siap solat tu tabang sekali. Itu bahasa kampung pun namanya tabang sekali. Siap solat pailan suang. Fa idza qudiyatis shalah fadhkurullah. Kalau selesai melaksanakan solat, zikir dulu. Zikir itu perintah Allah. Kayak tadi alhamdulillah, ini masih eksis di sini. Ada Sayyidul Istighfarnya, sangat luar biasa itu. Ada amalan-amalan yang sangat lebih. Jadi jangan sampai kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan baik itu. Dan satu-satunya yang saya dengar udah berapa malam ini, pagi dan malam, baru di sini. Alhamdulillah. Tolong biasakan terus. Ini mana tahu nanti contoh baik bisa saya tularkan ke tempat saya nantinya di Kuranjai gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Jadi biasakan banyak selalu zikir ke Allah. Ya. Hamba tinggal di Kuranjai Bapak Ibu. Biasakan selalu. Karena ini adalah amalan-amalan. Sayyidul Istighfar itu kan sangat luar biasa itu. Hebat. Allah mantarabi tadi itu. Atau doa-doa lainnya, salawat-salawat naria lainnya. Dan zikir-zikir lainnya. Orang ini kan lah suku basi tegang urek liyi saja. Zikir bid'ah gitu. Di mana datang bid'ah? Yang awak baca la ilaha illallah. Di mana datang bid'ahnya? Kecuali kalimah yang lain, cari-cari ya, iyalah. Ini kan zikrullah. Jadi ada nama dalam Al-Quran itu wasilah namanya itu. Wa batau ilaihi wasilah. Carilah cara, metode, strategi untuk engkau selalu zikir ke Allah. Boleh. Tidak ada larangannya. Jadi Bapak Ibu jangan cepat-cepat termakan dan tertelan bahasa-bahasa bid'ah itu. Bid'ah itu bukan hukum itu. Bukan hukum. Itu yang akan merusak, melemahkan dalam kita beribadah. Hadirin kaum muslimin, orang yang tidak mau berzikir sedikit pun, di sini bahasanya, dia tidak zikir kecuali sedikit sekali. Itu bahagian terjebak dia ke dalam golongan orang-orang munafik dalam pandangan Allah. Berarti bahasa supaya tidak terjebak dalam golongan orang munafik, perbanyak zikir. Kan gitu. Makanya dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Ada katsiro, sebanyak-banyaknya. Kalau sebanyak-banyak itu tidak ada batas itu doh. Tidak bainggoh jawab batas, tidak basibak jawab basisian. Tidak ada batasannya. 100, 200, 1000, 2000. Terserah, lebih. Sebanyak-banyaknya.
Nah, gitu. Bahkan masuk kamar kecil pun, masuk WC menurut awak, itu bahagian dari zikir itu. Doa masuk WC itu. Kalau lupa awak baca doa masuk WC itu, tiba di dalam, sedang memanuang tu, takana doa masuk WC itu dia awak. Itu boleh dibaca itu. Tapi dalam hati. Ini karyaan lo. Kau dibacain, Allahumma mangga dalam hati saja. Itu tanda kita syukur ke Allah. Masih normal awak. Diagih dari Allah. Kan ada orang 3 hari sampai hari bagi tidak ada buang air ketik, buang air gadang. Mohon maaf Bapak Ibu, malanglah dibuat lo aliran baru sampai buang air. Syukur kita selalu diberikan oleh Allah yang terbaik. Jadi hanya dua aja. Kalau tidak syukur, kufur. Kalau kufur, tidak syukur. Itu aja. Maka kita pilih bahagian yang syukurnya. Jadi perbanyak selalu zikir ke Allah. Sambil tagak, sambil berjalan, sambil duduk. Ada itu dijelaskan oleh Al-Quran itu. Qiyama wa qu'udaw ala junubihim. Sambil tagak, sambil duduk, sambil berbaring. Kapan di mana saja. Qalbu selalu kontak kepada Allah. Apalagi kalau ada rangkaian-rangkaian siap solat. Bahkan termasuk di dalam ibadah itu antara azan dan iqamah itu perbanyak doa, zikir. Materi sekarang itu pesantren ada tentang zikir, ada ya, zikir dan doa. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, biasakan amalan-amalan baik kita itu, jangan sampai kita tinggalkan. Biasanya amalan-amalan baik itu yang banyak itu di pesantren biasanya itu, di pondok-pondok pesantren, banyak itu. Karena itu sebagai rutinitas dalam pelaksanaan ibadah. Bahkan ratusan, bahkan ribuan zikirnya itu. Membaca la ilaha illallah itu. Karena membaca la ilaha illallah itu adalah kalimatun thayyib, kalimah yang baik. Dan dengan la ilaha illallah, dengan kalimah lafaz Allah itu, manusia nanti mau husnul khotimah atau su'il khotimah. Ada sana itu. Nah, di sini kan masjid husnul khotimah ini. Mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan baik enggaknya. Husnul khotimah. Ihsan, hasanah, baik. Lawannya itu adalah su'il atau su'ul khotimah. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Ya, dalam zikir, dalam tilawah Al-Quran, dalam sholat, dalam sujud. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada orang sedang sujud, dia wafat. Sedang tilawah Al-Quran, dia wafat. Dalam berpuasa, beliau wafat. Jadi semua itu sarana sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hindarkan, jangan sampai kita terjebak ke dalam orang-orang munafik dalam pandangan Allah. Kalau Allah menganggap kita sebagai orang munafik, habis sudah harapan kita. Ada lagi. Nah, kita bisa lindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada nggak bertanya Bapak Ibu? Udah 18 menit. Biasanya 20 menit biasanya Bapak Ibu. Ya. Masya Allah. Karena semangat Bapak Ibu di sini dalam majelis ilmu sangat luar biasa. Walaupun dalam manggu-anggu tetap bertahan. Luar biasa itu. Orang yang berada di majelis ilmu itu nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan. Tenang, nyaman, lagi ada AC, ada kipas gitu kan. Pagi hari siap tadi sahur. Ciri-ciri orang yang dapat ketenangan itu, kenyamanan itu, apabila nyodape menyanda langsung KO. Biasanya. Enggak di siku enggak ada, tempat lain Bu. Biasa kayak gitu. Ya Bu ya, sakare itu suara ustaz pakai mic, sempatnya leo lalu, itu sakinah itu. Mencari lalu itu barik Bapak Ibu, susah. Kawan pakai minum mana begitu? Minum ganjo begitu. Minum pil ekstasi itu bagi untuk teler tuh. Pai kama-kama, pingin apa tuh? Ingin ketenangan. Ikut duduk sama sajinya langsung. Itu keranca tuh. Cuaca salah masuk masjid Bapak Ibu undang pengajian walaupun pai lalu gitu kan. Ya, ada kuatannya Bapak Ibu? Kalau tidak kita tutup. Pas waktu kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin,
Mudah-mudahan kita, anak turunan kita, anak cucu kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya dalam ibadah. Bare Bapak Ibu, bare tantangan anak. Awak sekini masih ado kini gua, itu sudah berat tantangan kini gua. Hirup pikuk na tangkuang ini gua dah di dunia gua. Ikut negara gua entah kadi jua kawan tawa aku lah cerita gua. Endak pandai awak dah gitu kan. Hanya tampuk atau pacik dinyoh gitu kan. Kamangal awak gitu kan. Tapi yang penting jangan sampai iman kita goyah. Biarlah masa itu berganti, silakan tidak apa-apa. Tapi iman awak jangan sampai mati. Pertahankan itu. Cik itu nangka di awaknya Bapak Ibu. Ciknya itu. Tidak ada lain daripada itu. Karena kehidupan dunia aku sebantahnya itu. Apalagi tantangan anak-anak awak kini kok. Hoi, ya narkoba, ya LGBT, pergaulan bebas. Perbuatan-perbuatan maksiat lainnya selalu menghantuinya. Kalau anda awak bekali anak awak Bapak Ibu, ya hancur. Kan memang begitu strategi orang Yahudi itu untuk menghancurkan generasi Islam. Masuk kepada remaja, masuk kepada pemuda dan pemudi dengan berbagai cara pergaulan bebas. Makanya hati-hati, sangat hati-hati kita. Karena itu tanggung jawab kita. Anak adalah amanah titipan Allah. Kuatkan dengan Al-Quran. Tangguhkan akidahnya, tauhidnya. Kalau tidak, awak akan diseret nanti Bapak Ibu. Tidak jadi awak baik nanti. Awak padahal ingin baik itu hasanah dunia, hasanah akhirat. Tidak bisa hasanah di akhirat karena bermasalah dalam mendidik anak. Dalam mendidik istri, suami. Jadi kepada suami-suami, bapak-bapak yang rajin ke surau, ke rumah saji, ibadah atau hadir di wirid, bawa anak dan istri-istri kita. Kalau istri lebih dari cik. Jangan serius mana bu. Bu ya, kan ada kawan yang punya bini dua mah, enggak ada. Bawa itu. Kalau enggak, ajahnya di rumah. Nah, gitu caranya. Kenapa itu? Kalau ada satu perempuan nyampang nanti, nyampang tagalinci, tagalinci tahu bu, tagalinci masuk neraka, bisa di sini kita berdoa ibu-ibu sini janganlah gitu kan, jangan masuk neraka gitu kan. Nyampang nanti perempuan satu masuk neraka, itu 4 laki-laki yang dielo, ampe orang laki-laki yang diseret nantinya tuh, berat Bapak Ibu, gara-gara satu perempuan. Siapa saja itu? Ayah. Laki-laki, kalau laki-laki ayah, ini ada kadang-kadang ayahnya. Yang kedua, suami kalau sudah bersuami. Yang ketiga, saudara, ya abangnya ataupun adiknya, ya laki-laki. Yang keempat, anak laki-laki. Gara-gara seorang yang ampe itu terniayo, batu, dan ampe itu tidak sukses, tidak berhasil, tidak mendidik. Ndak salah bahasa po tukah barasa do seorang tu akan barik tu makanya ibu-ibunya malawannya ke suami ndak barik tugas suami itu ibu dunia akhirat. Apalagi kalau suami yang indah ya bergulung-gulung salah. Jadi mulai startnya di dunia kau Bapak Ibu, di dunia kau mencari kehidupan yang panjang dan abadi, khalidina fiha abada, abadi di akhirat. Di kehidupan yang pendek ini dunia kok. Tidak ada tempat lain. Jangan berharap Bapak Ibu tidak ada tempat lain lalu, tidak ada. Hanya dunia ini. Dan itu tidak lama doh. Paling kancang 200 tahun untuk manusia kini. Kok lihat dojo, lihat bu, ada sih kok bu di nama kok cengke apa kok? Apa ya? Kampung Baru ada apa sih? Tidak ada doh. 200 tahun, jangan 200 tahun lah. 100 sa 90 asa nak lawan tu lah tu dah. 90 coba umur 90 ibu, acok-acok sa bakacau. Came tu mah. Macam lihat diri seorang, dia lah karipui sa do tu mah. Bentuk tawang buah bui sa. Ndak ada nak elok lah do. Umur 90 tu lepas tawi tu janggui gua aja lutui. Lah bulik sa tu mah. Payah. Jadi inilah mencari kehidupan yang panjang dan abadi di kehidupan yang pendek ini. Tapi Allah sudah siapkan Bapak Ibu. Allah siapkan.
Satu sholat nilainya 27 kalau jamaah. Berinfak, bersedekah, memberi itu sampai 700. Kan hebat itu. Berpuasa itu li wa ana ajzibihi, kata Allah. Aku yang balasnya. Kalau aku balas itu kata Allah bisa ribuan. Jangan sampai tinggal puasa itu. Jadi strategi sudah diberikan oleh Allah dan Rasul karena umur kita ini adalah pendek-pendek. Allah Maha tahu. Mari kita manfaatkan Bapak Ibu sebaik-baiknya. Lebih 5 menit Bapak Ibu. Baik, demikian saja. Mohon maaf. Tasingguan deka naik, talantuang deka turun yang indah pada tampeknya. Saya minta doa kepada Bapak Ibu. Selalu. Setiap tahun namun minta doa ke siko. Boleh Bapak Ibu? Doakan anak saya yang ketiga. Dia mau pingin katanya ke Madinah. Kalau ndak ke Ummul Qura di Mekah. Ya. Setidaknya menurut abangnya di Mesir. Alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu, tahun kemarin sudah berangkat abangnya yang 2 orang. 2024 1 yang pertama, 2025 yang nomor 2. Sudah di Universitas Al-Azhar Mesir, Kairo. Mohon doanya Bapak Ibu. Semoga dia tabah, sabar, ikhlas dalam menjalani dan mencari ilmu untuk umat nantinya di akhir di zamannya nantinya. Demikian saja, ilal liqa wastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.